Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, mari kita awali hari ini dengan doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, renungan pada hari ini, Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023, saya ambil dari Kisah Para Rasul, bab 13, ayat 13 sampai dengan 25. Dalam perjalanannya, Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka, lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga, Paulus dan kawan-kawannya melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberikan isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang perkasa, Ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya Ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, Ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu Ia memberi mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi Ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih,
Allah senantiasa menyertai hidup kita. Dalam bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, kita melihat Allah yang menyertai Paulus sebagai rasul yang sangat-sangat cerdik. Dia akan menggunakan setiap kesempatan untuk mewartakan Yesus Kristus yang telah bangkit. Kebangkitan Yesus adalah kabar gembira yang harus diwartakan dalam segala situasi dan keadaan. Dari bacaan pertama pada hari ini, kita bisa membayangkan kecerdikan Paulus. Diceritakan ketika hari Sabat, ia diberi kesempatan untuk membangun dan menghibur umat di rumah ibadat. Paulus berbicara sejarah keselamatan. Bagi Paulus, menyampaikan sejarah keselamatan Allah yang dimulai dari bangsa terpilih sampai pada puncak keselamatan, yakni Yesus Kristus yang bangkit, adalah kata-kata yang membangun dan menghibur. Kiranya apa yang dibuat oleh Paulus yang cerdik, pandai menggunakan kesempatan untuk mewartakan Yesus yang bangkit untuk menyelamatkan manusia, sungguh menginspirasi kita. Kita pun diajak untuk cerdik memanfaatkan situasi, keadaan di zaman modern ini untuk pewartaan. Kita hidup di era digital. Kita manfaatkan kemajuan teknologi untuk mewartakan kabar gembira. Media sosial kita manfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan yang membangun dan menghibur. Marilah kita menjadi orang yang cerdik dan bijaksana. Berkah dalam. Kita akhiri permenungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan pagi ini, seluruh pekerjaan dan pelayanan kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.